the sunshine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Yuk sama-sama Laoshi ngomongnya apa? Selamat pagi. Yeay, pinter. Oke deh. Adik-adik tahu nggak ini hari apa? Hari Minggu. Iya, betul. Besok hari apa? Senin. Besok hari Senin. Setelah Senin hari apa? Selasa. Ih, pinter. Nah, adik-adik, Laoshi mau tanya. Nah, tadi pagi kalian bangun, apa sih yang kalian rasain? Ada rasa sukacita nggak adik-adik? Ada. Ada, iya bagus ya. Ada rasa sedih nggak adik-adik? Enggak. Wih, pinter ya, pada sukacita semuanya ya. Oke deh, kalau gitu hari ini kita bisa sama-sama ibadah, kita harus bersyukur ya. Kita harus sama-sama sukacita. Oleh karena itu, mari yuk kita naikin sama-sama. Mari kita bersukaria. Yuk, sama-sama berdiri, makin berdiri yuk adik-adik. Iya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Yeay, sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Oke, sekali lagi ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan Tuhan, mari kita bersukaria. Oke. Yeay. Nah, adik-adik silakan duduk ya. Nah, adik-adik sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita semua lipat tangannya. Ayo, lipat tangannya. Nah, sekarang kita tutup matanya ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Ikutin Laoshi ya berdoanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Karena Engkau sudah mengumpulkan kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memuji Tuhan. Engkau tolong, jaga, dan lindungi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Yeay, pinter ya adik-adik. Nah adik-adik, Laoshi mau tanya. Adik-adik di sini pernah sakit gak? Pernah sakit ya. Laoshi mau tanya, itu siapa namanya? Nah itu sakit apa itu kalau boleh tahu? Sakit demam, oke deh. Nah yang lain ini tiganya gak pernah sakit? Wih, gak pernah sakit, hebat ya, imunnya hebat. Nah yang ini pernah sakit gak dek? Oh, gak pernah juga. Hebat. Oke. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik tahu nggak kenapa kita harus pakai masker? Karena ada virus corona. Iya, kalau kena virus corona emang kenapa? Lo tanya. Nanti bisa sakit. Iya, betul. Nah, adik-adik, di saat tengah-tengah virus kayak begini, adik-adik, kita tetap harus pakai masker ya. Jalanin protokol kesehatan. Nggak cuma jalanin protokol kesehatan, maksudnya pakai masker, cuci tangan, gitu-gitu ya. Kita juga harus hati yang
gembira. Jadi nggak boleh sedih-sedih ya, nggak boleh marah-marah juga, nggak boleh nangis-nangis terus. Nah, nggak boleh takut-takut juga. Karena kalau hati yang gembira, imun kita makin kuat ya, jadi nggak gampang sakit loh. Nah, adik-adik, oleh karena itu adik-adik, yuk mari kita semua naikkan pujian hati yang gembira. Yuk boleh naik bangkit berdiri yuk. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi yuk adik-adik nyanyi ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi ya sama-sama. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yeay, oke. Ya, silakan duduk. Nah, adik-adik, iya, jadi adik-adik ingat ya. Nah, selain kita harus jaga pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kita juga harus ada hati yang apa? Hati yang gembira ya. Jadi adik-adik, mungkin kalau kalian di sini pada gembira semua ya, tapi kalau kalian lihat orang yang lagi sedih, kalian boleh ingetin. Misalnya mama atau papa atau siapa ya yang lagi sedih, kita ingetin harus hati yang gembira ya. Nah, gitu dong. Hebat. Nah, adik-adik, nah selain hati yang gembira, Tasya juga mau ada kabar baik loh. Ternyata ya, adik-adik, kalau misalnya adik-adik lagi sedih, lagi kesepian, nah inget, nah kita ada satu sahabat atau sobat yang satu yang benar-benar selalu nemenin kita, nggak pernah ninggalin kita. Nah, siapa itu? Tahu nggak namanya siapa? Yesus. Iya, pinter ya, hebat ya, udah bisa nebak. Nah, iya betul. Nah, jadi Tuhan Yesus adalah sobat kita yang paling setia ya. Waktu kita lagi sedih, maupun kita lagi senang ya, dia selalu ada sama-sama kita ya. Jadi kalau adik-adik lagi takut, lagi apa, ingat, nah ada Tuhan Yesus. Misalnya pernah nggak dengar petir nggak kemarin pas hujan? Dengar ya kemarin ya, takut nggak? Takut ya. Nah, pas adik-adik takut itu, ingat ya, ada Tuhan Yesus yang jagain kita. Nah, dia selalu nemenin kita. Ya, Tuhan Yesusnya di mana emangnya, Lose? Di mana? Ada yang tahu nggak di mana? Di surga ya, benar sih, di surga. Nah, di hati kita ya, adik-adik ya, Tuhan Yesus ada di hati kita. Lebih dekat lagi, kalau surga kayaknya jauh banget ya. Nah, di hati kita loh adik-adik. Nah, tuh di hatinya adik-adik ada Tuhan Yesus. Jadi nggak perlu takut. Yaudah ya adik-adik, kita mau naikin satu pujian yang bantu ngingetin kita kalau ada satu sobat kita yang setia. Yuk sama-sama. Mungkin. Nah, adik-adik boleh berdiri lagi ya. Duduk berdiri. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu
yang setia. Dia pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Silakan duduk adik-adik. Nah, sekarang Lasha mau serahin buat ke Lasemana. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik. Luar biasa ya pasti ya. Ada sukacita kan? Ada. Bersyukur karena hari ini kita masih bisa beribadah sekolah minggu. Dan sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 36. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan jika pada hari ini karena perkenanan Tuhan, kami anak-anak-Mu sekolah minggu Bintang Daud masih bisa berkumpul, beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya tolong kami untuk boleh bersungguh-sungguh mendengarkan dengan hati dan pikiran yang fokus kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Adik-adik masih ingat cerita hari Minggu yang lalu? Minggu yang lalu Lause Ricci yang bercerita untuk kita anak-anak sekolah minggu. Tentang apa ya minggu yang lalu itu ya? Anak-anak adik-adik yang di rumah juga ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, minggu yang lalu cerita firman Tuhan tentang mimpi Yusuf. Adik-adik ada yang tahu siapa Yusuf? Yusuf adalah salah satu dari 12 orang anak Yakub dari istrinya yang bernama Rahel. Yusuf ini sangat diistimewakan oleh Yakub karena Yusuf lahir pada saat Yakub sudah tua. Akibat Yakub terlalu mengistimewakan Yusuf sehingga bahkan Yakub memberikan jubah yang maha indah untuk Yusuf sehingga menimbulkan kecemburuan dan kebencian dari saudara-saudaranya. Dan Yusuf juga punya kebiasaan yang tidak baik. Dia suka ngadu ke bapaknya tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya semakin membenci Yusuf ketika Yusuf bercerita tentang mimpinya. Mimpinya itu mengatakan bahwa saudara-saudaranya akan tunduk dan menyembah Yusuf. Terus sehingga saudara-saudaranya
tidak mau menyapa dia dengan ramah. Dan bahkan ketika Yusuf menceritakan mimpinya yang lain kepada saudara-saudara dan ayahnya Yakub, ayahnya pun menegur dia. Karena dari mimpinya yang kedua ini dia mengatakan bahwa ayah, ibu, dan saudara-saudaranya sujud menyembahnya. Akibatnya ya saudara-saudaranya semakin membenci dia. Nah adik-adik, itulah cerita dari minggu yang lalu. Nah minggu ini kita akan bercerita tentang Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Kok Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ya? Kenapa seperti itu? Ya, karena kebencian dan iri hati dan amarah saudara-saudaranya kepada Yusuf. Sehingga ketika suatu hari Yusuf disuruh oleh ayahnya untuk menghampiri saudara-saudaranya ke padang gurun yang saat itu sedang mengembalakan kambing domba mereka, saudara-saudaranya mempunyai rencana yang buruk terhadap Yusuf. Mereka bermufakat untuk membunuh Yusuf dan memasukkannya ke dalam sumur yang ada di situ. Anak-anak Yakub itu, kalau tadi Yolause bilang bahwa Yusuf itu adalah anak yang ke-11. Kalau yang bungsu Benyamin. Nah, anak yang sulung bernama Ruben. Ketika Ruben mendengarkan mufakat jahat dari saudara-saudaranya, Ruben merasa sedih. Ruben itu tidak terima dengan mufakat jahat itu, karena bagaimanapun Yusuf adalah saudaranya. Dia tidak ingin sampai Yusuf dibunuh. Sehingga Ruben menyarankan agar Yusuf tidak dibunuh, tidak diapa-apakan, tapi cukup dilemparkan saja ke sumur yang ada di padang gurun itu. Maksud Ruben supaya dia bisa melepaskan Yusuf dari kejahatan saudara-saudaranya dan membawa kembali Yusuf kepada ayahnya. Nah akhirnya saudara-saudaranya menyetujui juga saran Ruben. Gak jadi Yusufnya dibunuh, karena mereka juga tidak menginginkan pertumpahan darah dari adiknya. Lalu yang mereka lakukan adalah membuang Yusuf ke dalam sumur. Nah setelah mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur, mereka duduk-duduk di situ, terus mereka makan. Dan pada saat itu lewatlah orang Ismail dari Gilead yang membawa damar balsam dan damar ladan untuk dijual ke Mesir. Lalu mereka ada ide, mereka mau menjual Yusuf ke orang Ismail itu. Dan ya mereka jual ke orang Ismail itu dengan harganya 20 sikal. Dan akhirnya Yusuf dibawa ke Mesir. Beberapa saat kemudian setelah Yusuf dijual, Ruben datang ke sumur itu menemui saudara-saudaranya dan dia melihat Yusuf nggak ada lagi di dalam sumur. Dan dia sangat bersusah hati dan saking susahnya dia koyakkan bajunya. Dia bertanya kepada saudara-saudari, mana Yusuf? Kalian bikin kemana gitu ya, karena Yusuf sudah tidak ada lagi di sumur dan saudara-saudaranya tidak mau memberitahu itu. Nah dari pelajaran ini, dari cerita firman Tuhan ini, apa yang ingin disampaikan? Karena kalau kita ikuti tadi kan Ruben itu anak sulung. Di sini siapa yang posisinya sebagai anak sulung? Anak yang paling besar. Terus adiknya berapa orang? Adiknya berapa orang? Yang di rumah juga ya, mungkin adik-adik yang di rumah ada yang posisi sebagai anak sulung ya, yang pasti mungkin tanggung jawabnya lebih besar dari adik-adiknya yang lain yang diberikan oleh orang tua kepada adik-adik sebagai anak sulung ya. Nah, sebagai anak sulung Ruben tidak setuju dengan perbuatan jahat adik-adiknya, dengan perbuatan jahat saudara-saudaranya. Tapi
dia nggak bersikap tegas. Harusnya memang kalau dia punya rencana ingin melepaskan Yusuf, ya dia udah dia langsung bilang tidak boleh, dan dia kemudian bawa Yusuf untuk segera kembali ke ayahnya ya. Tapi yang terjadi tidak ya, sehingga yang ada dia tidak bisa menemukan Yusuf lagi karena Yusuf sudah dijual kepada orang dari Gilead, orang Ismail. Nah, pernah nggak adik-adik mengalami situasi yang seperti ini? Adik-adik punya niat mulia, punya niat baik terhadap saudaranya, terhadap temannya, yang sedang dirundung ya, kalau bahasa Indonesianya dirundung, kalau bahasa asingnya dibully. Pernah dengar kata dibully? Nggak pernah ya. Kalau adik-adik yang di rumah mungkin pernah ya mendengar kata dibully. Itu bahasa Indonesianya dirundung, perundungan. Bully itu perundungan. Dia adik-adik menemukan teman yang sedang dirundung, dibully sama temennya. Kebetulan yang membuli ini juga temannya adik-adik gitu ya, sama-sama teman terus ngebully temennya. Nah, adik-adik tidak berani bertindak tegas kepada teman yang membuli ini, karena sama-sama teman nanti takut dimusuhin. Ya udah, terjadilah pembulian dan akhirnya ya adik-adik tidak bisa melakukan apapun terhadap temannya untuk menolong temannya ya. Dan karena ragu dan takut untuk melakukan hal yang baik, sehingga tujuan yang diinginkan tidak dapat berjalan sebagai mestinya, hanya setengah-setengah saja. Tadi Lause Katrin bicara tentang patuh atau taat kepada protokol kesehatan. Hari-hari tadi adik-adik ada wabah apa sekarang di sekitar kita? Tadi lagi ada virus apa nih yang lagi mewabah di kita, di lingkungan di sekitar kita saat ini. Adik-adik yang di rumah juga ya mungkin tahu semua sekarang sedang mewabah virus corona ya, atau COVID-19. Dan kita semua sangat dianjurkan untuk mentaati protokol kesehatan. Kalau orang hanya tahu 3M, ini ada 5M. Apa saja? Memakai masker, bahkan hari-hari ini maskernya harus 2 lapis katanya. Karena sudah semakin jahat tuh virus yang menyerang, tidak hanya melalui droplet yang jatuh, tapi juga melalui hembusan nafas, aerosol namanya ya. Terus harus rajin mencuci tangan di air yang mengalir. Setiap saat kalau habis pegang sesuatu yang kira-kira kotor, apalagi dari luar rumah, ya harus cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kemudian menjaga jarak nih, kayak ini duduknya juga belum menjaga jarak banget ya, masih. Nah begitu juga adik-adik yang di rumah ya, dimanapun itu. Nah yang keempat, menghindari kerumunan. Jadi adik-adik misalnya mamanya mau kemana, ke pasar atau kemana, nggak usah ikut-ikut karena di sana kan banyak kerumunan. Nah adik-adik harus hindari itu. Kenapa juga adik-adik nggak sekolah, hanya di rumah saja ya, untuk menghindari kerumunan itu. Di sekolah kan pasti satu kelas kita banyak, sampai 30 orang. Kalau selama ini kita duduknya kan deket-deketan gitu ya, nah itu nggak boleh gitu ya. Makanya sekolahnya dari rumah. Nah terus yang kelima, ya di rumah saja, nggak usah berpikir harus main keluar rumah. Karena ada teman di tetangga, aku main ke sini dulu. Itu ya dikurangin gitu ya. Nah terus adik-adik mau taat nih, adik-adik yang di rumah sini misalnya saat ini sedang menghadiri secara offline ibadah ini ya, mau taat, tapi tiba-tiba ternyata di tetangga sana adik-adik melihat teman-temannya nggak seperti itu gitu ya, pakai masker aja males, apalagi nama suruh cuci tangan, disuruh untuk istirahat di rumah juga males, maunya main aja gitu ya. Terus maunya ikut mamahnya aja kemana-mana pergi gitu ya. Nah yang lebih ini lagi, kemudian juga nggak rajin ikut menjaga kesehatan tubuh. Makan males, minumnya juga kurang, minumnya mau air es terus gitu ya.
Nah itu kan mengganggu imun tubuh kita yang bisa menyebabkan kita mudah terserang virus itu. Nah adik-adik mau tegur temannya nggak mau gitu loh, malah marahin, sok bisa jaga kesehatan, sok bersih, sok gimana, sok tertib gitu ya. Nah adik-adik jangan takut untuk menyampaikannya, bahwa kita benar-benar harus melaksanakan protokol kesehatan supaya kita semua bisa sehat. Itu contoh dari kehidupan kita sehari-hari yang kita alami saat ini, dari yang Ruben tidak bisa lakukan terhadap saudara-saudaranya, tidak bisa bersikap tegas untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan tujuan mulianya, setengah-setengah aja. Yang terjadi akhirnya ya adiknya tidak dia temukan. Demikian juga kalau kita seperti saat ini, ya kita kehilangan teman, atau kita juga kehilangan orang-orang yang kita kasihi, bisa saja terjadi seperti itu. Dan ya penyesalan pasti datang belakangan ya, dan itu supaya tidak terjadi kepada kita. Demikian cerita firman Tuhan hari ini yang bisa Lausa sampaikan tentang Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Ayat hafalan itu dari Yohanes 15 ayat 17b, untuk adik-adik yang di rumah juga ya. Ayat hafalannya ya Yohanes 15 ayat 17b. Pendek aja, hanya kasihilah seorang akan yang lain. Nah, itu minggu depan akan ditanyakan sama Lausa-Lausa yang membawakan cerita minggu depan ya. Nah, baiklah, kita tutup cerita firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari hari ini. Tuhan, tolong kasih pengertian kepada kami, kasih hikmat kepada kami, agar kami anak-anak-Mu boleh mengerti apa yang Kau inginkan melalui firman-Mu. Mampukan kami melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagaikan terang sang bintang yang selalu bersinar di gelap malam. Oh, jadikanlah aku terang di tengah dunia, agar nama-Mu dimuliakan selalu.